Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Duta TV, ayah bunda, kita tentu ingin selalu bersikap adil kepada anak-anak kita. Dan itu adalah satu sunnah. Disebutkan dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, bertakwalah kepada Allah dan berlakulah adil terhadap anak-anakmu. Nah tentu kita harus belajar dari teladan utama kita, baginda Rasulullah, bagaimana beliau memperlakukan anak-anak beliau, sangat adil, bertanggung jawab dan bijaksana. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan Khadijah dikaruniai 4 orang putri. Rasulullah tentu saja sangat mengasihi mereka. Semua anak-anak putri beliau merasakan masa-masa sulit yang dilalui oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sehingga tidak heran bahwa anak-anak beliau tumbuh menjadi muslimah yang tangguh. Zainab binti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah putri pertama Rasulullah. Dia lahir di Mekah 10 tahun sebelum masa kenabian. Zainab tumbuh menjadi sosok yang santun dengan budi bahasa yang indah. Zainab memiliki panutan pribadi yang baik, tentu saja kedua orang tuanya. Ketika Zainab beranjak remaja menuju dewasa, dia menikah dengan Abul As bin Ar-Rabi. Mereka pun kemudian hidup bahagia. Pernikahan mereka menemui batu ujian. Keduanya berpisah karena berbeda keyakinan. Zainab yang sudah memeluk Islam, sedangkan suaminya belum. Keteguhan hati Zainab menanti keimanan suaminya berbuah manis. Abul As akhirnya mengucapkan 2 kalimat syahadat. Keduanya kembali menikah, dan kebahagiaan yang dirasakan jauh lebih besar setelah mereka hidup dalam naungan Islam. Itulah gambaran putri Rasulullah yang pertama. Bagaimana kasih sayang yang diberikan oleh Rasulullah, kemudian tanggung jawab dan kebijaksanaan beliau, menjadikan pribadi Zainab adalah seorang perempuan yang berpendirian teguh, memegang keimanan dan keislamannya. Sampai kemudian Allah memberikan buah yang manis, yaitu suaminya juga memeluk Islam dan kehidupan rumah tangga mereka menjadi lebih baik dalam naungan Islam. Tetapi Zainab kemudian masih diuji lagi. Mereka harus berpisah untuk selamanya. Karena Zainab meninggal dunia tahun 8 Hijriah, Abul As kemudian menjadi merasa sangat kehilangan perempuan yang begitu dicintainya pergi untuk selamanya. Itulah gambaran kebaikan akhlak Zainab, ya, sehingga kemudian ketika dia meninggalkan suaminya, ini menjadi ujian bagi suaminya. Dia merasa sangat kehilangan perempuan yang begitu dicintainya pergi untuk selamanya. Kemudian putri kedua Rasulullah ada Ruqayyah. Jadi Ruqayyah ini adalah putri kedua Rasulullah bersama Khadijah. Dia lahir sebelum masa kenabian. Ruqayyah tentu memiliki sikap sifat yang luar biasa sebagaimana dicontohkan oleh baginda Rasulullah. Dia adalah seseorang yang memiliki kemurahan hati. Kemudian ketika dia beranjak dewasa, dia dinikahkan dengan Utbah bin Abu Lahab. Utbah adalah anak Abu Lahab, dan Abu Lahab sebagaimana kita ketahui adalah salah seorang paman dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ketika Islam turun, Ruqayyah langsung menyatakan keimanannya, sementara Abu Lahab tentu menentangnya. Abu Lahab memerintahkan putranya untuk memulangkan Ruqayyah. Ruqayyah kemudian menikah dengan Utsman bin Affan. Keduanya bahu-membahu dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Keduanya ikut dalam rombongan hijrah pertama ke Habasyah. Kemudian ketika turun perintah hijrah ke Madinah, mereka juga bergegas melaksanakannya. Ini gambaran bagaimana putri kedua Rasulullah dalam didikan Rasulullah menjadi pribadi yang juga taat di dalam beragama dan taat dalam melaksanakan perintah-perintah yang sampai kepada mereka. Ruqayyah selalu sabar menghadapi cobaan, dan menjelang terjadinya perang Badar, Ruqayyah sakit keras, sementara sang suami tidak ikut berperang karena ingin merawatnya.
Ruqayyah kemudian menghembuskan napas terakhirnya dalam pangkuan Utsman bin Affan. Tentu Rasulullah SAW sangat berduka dengan kepergian Ruqayyah. Beliau menitikkan air mata ketika jasad putrinya dimasukkan ke liang lahat. Bagaimana dengan putri Rasulullah yang lainnya? Ummi Kulsum adalah adik dari Ruqayyah ya. Umurnya hanya berbeda sedikit sehingga mereka seperti anak kembar. Tutur katanya lembut dan perilakunya santun. Ummu Kulsum ikut merasakan perlakuan keji kafir Quraisy. Setelah Ruqayyah meninggal, Ummu Kulsum dinikahkan dengan Utsman bin Affan. Pada tahun 9 Hijriah, Ummu Kulsum jatuh sakit dan akhirnya juga menghembuskan napas terakhirnya. Kemudian putri Rasulullah yang keempat adalah Fatimah ya, ayah bunda semua tentu tahu, dan Fatimah juga adalah putri Rasulullah bersama Khadijah. Wajah dan perawakan Fatimah mirip dengan Rasulullah, bahkan cara berjalannya pun sama. Rasulullah sangat menyayangi Fatimah, dan ketika Fatimah berusia 5 tahun, terjadilah peristiwa besar dalam kehidupan ayahnya. Rasulullah SAW menerima wahyu yang pertama. Fatimah kemudian menikah dengan Ali bin Abi Thalib. Mereka hidup bahagia. Seperti kita ketahui bahwa Ali bin Abi Thalib adalah sepupu baginda Rasulullah SAW yang memeluk agama Islam dalam usia yang sangat belia. Karena Ali bin Abi Thalib adalah seorang lelaki solih, tentu saja Fatimah hidup bahagia bersama Ali bin Abi Thalib. Kemudian keduanya dikaruniai 4 orang anak, yaitu Hasan, Husain, Ummu Kulsum, dan Zainab. Kemudian Fatimah meninggal dunia 6 bulan setelah Rasulullah SAW wafat. Itu gambaran tentang putri-putri baginda Rasulullah. Kita tentu harus mengingat bahwa di dalam keluarga kita harus memberikan perhatian kepada putri-putri kita. Kehadiran seorang ayah yang tentu saja menjadi cinta pertama bagi putri-putrinya betul-betul akan menjadi penguat anak-anak kita, putri-putri kita, agar mereka memiliki kesadaran tentang kasih sayang yang luar biasa dari ayahnya dan keluarganya, dan itu membentengi mereka dari tindakan-tindakan yang tidak bertanggung jawab, misalkan ketika berhubungan dengan lelaki lain sebelum waktunya mereka menikah. Ini tentu menjadi hal yang harus kita perhatikan, bagaimana anak-anak perempuan, putri-putri di dalam rumah-rumah kita, di dalam keluarga kita terlindungi, dan mereka juga memiliki jiwa yang kuat, kemudian juga siap menjadi pribadi-pribadi dewasa yang bertanggung jawab untuk dirinya dan lingkungannya. Tentu kita mengingat ada sebuah pesan yang luar biasa yang mudah-mudahan menjadi penguat bagi keluarga-keluarga yang memiliki anak perempuan, bahwa ganjarannya adalah surga ketika kita membesarkan anak perempuan dengan sebaik-baiknya. Bagaimana putri-putri Rasulullah, 4 putri yang luar biasa, yang memiliki akhlak yang baik, kemudian memiliki ketaatan kepada suaminya, adalah gambaran bagaimana kasih sayang Rasulullah kepada anak-anak perempuannya. Mudah-mudahan ini menjadi pembelajaran buat kita semuanya. Sekali lagi ya, ada anak laki-laki yang juga harus kita perhatikan, ada anak perempuan yang juga harus kita sayangi, bersikap adil pada keduanya, karena masing-masing memiliki potensi, masing-masing akan menjadi investasi akhirat bagi orang tuanya ketika mereka menjadi anak-anak yang solih dan solihah. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memudahkan kita dalam upaya untuk mengantarkan anak-anak kita terus menjadi pribadi yang solih, berkarakter baik, dan kelak menjadi orang-orang yang membanggakan bagi umat Islam. Semoga kita semuanya senantiasa berikat pada tali agama Allah yang insya Allah menjadi penjamin keluarga kita, mudah-mudahan mendapatkan hidayahnya dan juga mendapatkan ganjaran surga bersama-sama keluarga kita. Amin ya robbal alamin.
Demikian ayah bunda, mudah-mudahan yang sedikit ini bisa menjadi pengingat. Mudah-mudahan yang sedikit bisa saya sampaikan ini menjadi pelajaran untuk diri saya pribadi dan juga kita semuanya. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menghadirkan manfaat dan juga berkah untuk kita, tentu saja di dalam bulan Ramadan ini, di dalam bulan yang penuh keberkahan. Amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih sekali lagi. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.